Karena memang bergandeng ya. Inas sholati, demi sholatku, wa nusuki, dan demi ibadah kurbanku, wa mahyaya, dan demi hidupku, wa mamati, dan demi matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah. Jadi sholat dengan kurban bergandeng. Makanya bunyinya inna a'tainakal kautsar, telah kukasih nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu kesempatan kita hidup, lalu diisi dengan kebaikan, didasari oleh iman. Itu nikmat yang tak terhingga. Oleh karena itu bersyukurlah kalian dengan cara pasolli, sholat atas nama Tuhanmu, panhar, dan habis sholat kurban juga. Jadi kurban itu memang bergandeng antara sholat dengan ibadah, satu paket dengan kurban, lalu antara hidup dengan mati. Sehingga orang kalau dalam hidup lalu enggak kurban, seperti hidup telah mati. Kalau bisa ya usahakan, karena namanya orang kalau masih hidup, kalau bukan anaknya konglomerat, itu mesti kurang dan susah. Kalau dengan baca di Google Butumi, itu kan dia sederhana sekali logikanya. Rumahnya masih gede sih, lantainya masih tanah, tapi dia berusaha untuk kurban. Memang hadisnya kalau ditelusuri memang dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sehat dan afiat. Salawat serta salam kita curahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan bahasan tentang seputar Zulhijjah, seputar Idul Adha. Kita udah bahas tentang Arafah ya. Jadi Arafah itu adalah hari yang luar biasa dan harinya udah ditentukan. Kalau menurut hisab hari Selasa 27 Juni, semenjak maghrib itu udah masuk hari Arafah sampai terakhir sebelum maghrib lagi. Jadi malam Selasa itu udah masuk ya. Sehingga kita isi dengan kebaikan, karena tidak ada hari yang paling istimewa kecuali Arafah di antara Zulhijjah. Dan itu hari ke-9 di mana haji wukuf di sana dan kita di sini puasa. Lalu banyak zikir, baca Quran, sholatnya maksimal. Tahajudnya kita ambil yang sepertiga, 18/3. Lalu ambil syuruk, sholat isyraq 2 karena dapat pahala secara haji dan umroh. Lalu duhanya bisa 8. Lalu sholatnya di masjid, jangan lupa tahiyatul masjid qobliyah. Lalu sholat wajibnya, dan selama hari itu kalau 5 kali ke masjid bisa sedekah 10.000 khusus hari itu jadi 50. Karena kebaikannya yang berlimpah di hari itu banyak dibebaskan manusia dari neraka, diampuni dosa, dan doanya didengar. Zikir wiridnya usahakan baca 100 pagi 100 sore, yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat 5 keutamaan. 1, seperti membebaskan seorang budak. Seperti membebaskan 10 orang budak. Jadi Abu Bakar ketika memerdekakan Bilal itu 171 juta. Jadi kalau 10 orang budak kan sama dengan 1,7 miliar. Ini saya mereview ya, karena udah disampaikan biar nggak lupa. Seperti membebaskan 10 orang budak. Yang kedua, dia kutibat lahu mi'ata hasanatan, dicatat 100 kebaikan. Jadi kalau kita membantu orang itu 1 kebaikan sama dengan 100 kebaikan. Lalu muhiyat anhu mi'ata sayiatan, dihapuskan 100 keburukan. Jadi kalau kita memfitnah orang itu 1 keburukan. Nah, kita dihapuskannya 100 bukan 1.
Lalu setelah itu hizzan minasyaitan, menjadi benteng, tameng dari gangguan setan. Dan yang kelima itu dia yang lebih banyak lebih baik. Jadi boleh lebih dari 100, tapi setidaknya 100 ya, yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahlil yang paling pendek itu la ilaha illallah. Tahrir yang sempurna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Istighfar yang pendek itu astagfirullah. Istighfar yang sempurna itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Nabi kalau istighfar dalam sehari tidak pernah kurang dari 70. Baina sab'in ila mi'ah. 70 sampai 100. Berarti kita baca 100 juga ini. Sayyidul istighfarnya, khusus di hari Arafah ya. Sehingga buat zikir, buat wirid, jangan pulang habis subuh. Kita nunggu ke syuruk, lalu begitu nyampe. Sekarang terbitnya 531. Berarti isyroknya itu 546. Kita sholat 2 rakaat lalu pulang. Itu di hari Arafah. Minim itulah kita. Nah, kita selanjutnya bahas ke anna fiha yaumun nahri. Di dalam 10 hari Zulhijjah itu ada hari raya nahar, hari raya kurban, udhiyah, menyembelih. Jadi istimewa karena Idul Adhanya berada di 10. Kalau yang 10 hari Ramadan kan Idul Fitrinya berada di luar 10, di tanggal 1 Syawal. Tapi kalau Idul Adha jadi spesial, di samping ada Arafah yang harinya pasti tanggal 9 Zulhijjah, lalu tanggal 10-nya itu adalah hari raya nahar. Dari Abu Hurairah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa-siapa yang punya kemampuan bisa kurban seekor kambing, kemudian dia tidak melakukan mesisan, enggak usah nyede musolaku, tempat sholatku. Karena memang bergandeng ya. Inas sholati, demi sholatku, wa nusuki, dan demi ibadah kurbanku, wa mahyaya, dan demi hidupku, wa mamati, dan demi matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah. Jadi sholat dengan kurban bergandeng. Makanya bunyinya inna a'tainaka kal kausar, telah kukasih nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu kesempatan kita hidup, lalu diisi dengan kebaikan, didasari oleh iman. Itu nikmat yang tak terhingga. Oleh karena itu bersyukurlah kalian dengan cara pasolli, sholat atas nama Tuhanmu, panhar, dan habis sholat kurban juga. Jadi kurban itu memang bergandeng antara sholat dengan ibadah, satu paket dengan kurban, lalu antara hidup dengan mati. Sehingga orang kalau dalam hidup lalu enggak kurban, nah seperti hidup telah mati. Kalau bisa ya usahakan, karena namanya orang kalau masih hidup, kalau bukan anaknya konglomerat, itu mesti kurang dan susah. Kalau dengan baca di Google Butumi, itu kan dia sederhana sekali logikanya. Rumahnya masih gede sih, lantainya masih tanah, tapi dia berusaha untuk kurban. Memang hadisnya kalau ditelusuri memang dhaif, tapi gini loh. Saya akhir-akhir ini kan suka menyampaikan hadis yang isnadnya masih belum sahih. Tapi bagi saya itu sebagai fadhailul amal, untuk memotivasi dan sumber inspirasi bagi kita. Kalau dicari banyak yang dhaif ya. Tapi kalau kita pakai sebagai motivasi itu masih bisa. Karena satu, hadis dhaif itu gak boleh untuk dasar akidah, itu gak boleh. Kalau tentang Tuhan, bagaimana sifat, zat, itu nggak boleh pakai hadis dhaif. Bahkan hadis ahad pun itu masih orang tidak terima. Yang kedua untuk ibadah, kalau untuk ibadah ya jangan pakai hadis dhaif, karena ibadah itu apalagi yang mahdah itu kan udah paket, udah baku, nggak akan pernah berubah, nggak bisa ditambahi apalagi sampai dikurangi.
Jadi akidah, ibadah, syariah itu udah nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar untuk memotivasi dalam bentuk muamalah gitu ya, bukan sebagai dasar ibadah itu sendiri, itu saya kira bisa dipakai lah. Kayak yang majelis ilmu itu lebih baik dari 1000 rakaat, membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, itu kan bukan hadis itu. Kemudian wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika wa'mal li dunyaka ka'annama ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Ini bukan hadis tapi kata mutiara. Ini kan boleh dipakai karena untuk motivasi. Kalau untuk akhirat, bekerjalah seolah-olah kita udah nggak ketemu lagi dengan esok hari. Itu kan bener toh, walaupun bukan hadis. Termasuk Allahumma barik lana fima razaqtana, wong itu minta berkah kok. Ya Allah, mohon berkahi tentang apa yang telah Engkau kasihkan pada hamba. Itu kan nggak apa-apa. Jangan dibilang langsung dhaif lalu haram untuk dipakai. Karena redaksi doa itu kan bebas. Jangan kan pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda boleh selama tidak mengandung kesyirikan. Cuma jangan disandarkan pada Nabi gitu aja. Nah, si Mbok Tumi itu bilangnya kayak gini. Ketika Blantiknya nganterin, kan si Mbok Tumi itu nawarnya abis ya, artinya ekstrim. Sampai hampir nggak dikasih ya, karena apa? Ya nawarnya sangat minimalis sekali, hampir gak ada laba, sehingga bilang ya udah mbok kalau gitu, karena ini pertama di hari ini yang beli panjenengan saya kasihkan. Sudah nggak ada labanya, minta diantar lagi ya, karena orang tua hanya diantar. Begitu udah nyampe rumah, bergetar toh si Blanti itu, lah kok ternyata gede, lalu lantainya tanah. Nah, ketika ditanya, Mbok, ini rumah jenengan ya, kok bisa kayak gini? Kenapa? Saya itu berusaha tiap tahun untuk kurban. Alasannya sederhana sih, Mbok. Toh nanti hewan kurban akan jadi tunggangan di akhirat. Yang jadi masalah itu jangan di akhirat, di dunia kalau gak punya kendaraan susah, apalagi nanti di akhirat. Nah, Mbok ini gak mau susah nanti di akhirat, sehingga dia kurban. Si Blanti itu kan pulang dengan netesin air mata. Lah, kalau tahu kayak gini ya gak usah nawar sebetulnya, nanti ya dikasih juga. Jadi ada inspirasi dari orang-orang tertentu yang keyakinannya di atas rata-rata. Nah, untuk kita saya sarankan yuk bismillah lah. Memang susah ya kalau untuk ngumpulin uang. Yang paling susah dalam hidup ini kan nyari uangnya. Semua orang nyari, sampai lupa untuk ibadah, nggak pernah ke masjid. Jangankan ngaji ya, yang bisa 1 jam, hanya jamaah lo nggak bisa orang, karena memang susah. Kemarin saya itu ngisi ahad pagi ya, lalu masjidnya itu besar, lalu barisannya itu ya banyak kayak 2. Nah, kalau dihitung itu ya 120 ada, karena masjidnya besar, barisannya 60 lah, bisa lebih itu. Begitu pengajian hanya 12 orang. Ya orang kayak sibuk hidupnya. Itu ahad pagi ya, itu waktu premium banget. Kalau selain ahad pagi orang gak ikut ngaji itu pantas. Tapi wis ahad pagi lalu gak ngaji itu loh, hari-hari umurnya itu menua dengan tanpa tambah ilmunya. Gimana iman akan bertambah kalau ilmunya itu dia gak punya? Karena semangatnya kita ibadah kan didasari oleh ilmu. Saya hanya baca 1 hadis dan waktunya udah habis, ini jam 5. Jadi kesimpulannya adalah yuk bismillah. Memang susah hidup ini, tapi kalau untuk kurban kita usahakan. Biasanya niat kalau kuat itu Allah ngizinin. Di mana ada kemauan di situ ada jalan, lalu niatin untuk keluarga. Karena satu-satunya ibadah yang boleh niatnya berserikat untuk kita, keluarga kita,
saudara kita, dan bahkan yang telah wafat itu bisa khusus kurban, tapi kurbannya atas nama kita, lalu kita pasang niat untuk keluarga kita. Mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.